Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Juliastiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Ingin menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Berikut adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari kata communication atau komunis, yang memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengertian dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih. Agar pesan yang dimaksud dapat dipahami, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Unsur-unsur komunikasi. Berikut adalah uraian unsur-unsur komunikasi menurut Laswell pada 5 unsur, yaitu 1. Sumber. Nama lain dari sumber adalah sender. Komunikator, speaker, encoder, atau sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. 2. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber. 3. Saluran merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada pemirsa. Saluran pun merujuk pada bentuk pesan dan cara penyajian pesan. 4. Penerimaan. Nama lain dari penerima adalah destination, communicate, decoder, audience, listener, dan interpreter, di mana penerima merupakan orang yang menerima pesan. 5. Efek merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Berikut sifat-sifat komunikasi. Sifat-sifat komunikasi dibagi menjadi 2. 1. Tatap muka. Komunikasi yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan teman bicara. Dalam kegiatan komunikasi ini, komunikan dan komunikator saling bertatap muka. Contoh dari konteks komunikasi tatap muka ini adalah komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. 2. Bermedia. Komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan suatu media di mana berkaitan erat dengan penguasaan, pengetahuan, dan penggunaan teknologi komunikasi. Contoh dari konteks komunikasi bermedia ini adalah komunikasi massa dan komunikasi media. Berikut komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dapat dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa ini didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti kangara. Arti lain menyebutkan bahasa sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas atau mulyana. Komunikasi nonverbal. Kita mempersepsi orang lain tidak hanya dari bahasa verbal yang ia gunakan, namun juga dilihat dari perilaku nonverbalnya. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata atau dapat dikatakan melalui gerak tubuh atau gestur. Menurut Knapp dan Hall, isyarat nonverbal jarang mempunyai makna denotatif yang tunggal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah konteks tempat berlangsungnya komunikasi. Berikut fungsi komunikasi. Komunikasi ada beberapa. 1. Menginformasikan yaitu komunikasi berfungsi
menyampaikan informasi, tidak hanya informasi tetapi juga pesan, ide, gagasan, opini maupun komentar, sehingga masyarakat dapat mengetahui keadaan yang terjadi dimanapun. 2. Mendidik. Komunikasi sebagai sarana informasi yang mendidik, menyebarluaskan kreativitas, tidak hanya sekedar memberi hiburan, tapi juga untuk membuka wawasan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk di luar sekolah, serta memberikan berbagai informasi yang tidak lain agar masyarakat lebih maju, lebih baik, dan lebih berkembang. 3. Menghibur. Komunikasi yang juga memberikan warna dan dalam kehidupan, tidak hanya informasi tetapi juga hiburan. Semua golongan menikmatinya sebagai alat hiburan dan bersosialisasi. Penyampaian informasi dalam lagu, lirik dan bunyi maupun gambar dan bahasa. 4. Mempengaruhi. Mengkomunikasi sebagai sarana untuk mempengaruhi halayak untuk memberi motivasi, mendorong untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang dilihat, dibaca, dan didengar, serta memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan berperilaku ke arah yang baik dan modernisasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.